Jadi nanti kartu ujiannya akan seperti ini ya. Jadinya gambaran akhirnya akan menjadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di Guru Junior Channel, channel dunia pendidikan. Bagi Anda yang baru menemukan video ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar ada notifikasi di video-video berikutnya. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencetak kartu peserta ujian secara cepat serba otomatis, dilengkapi dengan foto siswa. Bagaimana caranya? Paling tidak ada 4 langkah dalam membuat kartu peserta. Langkah yang pertama, siapkan template kartu pesertanya. Yang kedua, siapkan data peserta ujiannya dalam bentuk tabel di Microsoft Word. Yang ketiga, mengkonekkan atau menyambungkan dua file tadi, antara file kartu dengan file data peserta. Langkah yang terakhir adalah proses pencetakan. Baik, kita mulai langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membuat template-nya atau wadahnya. Di sini saya sudah punya contoh seperti ini. Jadi saya asumsikan bahwasanya kita semua sudah bisa membuat tempat seperti ini. Saya kasih gambaran sedikit saja. Jadi kita buat kayak gini ya, kayak gininya itu saya menggunakan tabel. Jadi satu lembar kertas F4 itu saya isi 8 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ke bawahnya 4, ke samping ada 2. Jadi satu lembar isi 4 kartu. Saya menggunakan tabel di sini. Menggunakan tabel. Caranya ada 3 ke samping, kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4. Jadi saya setting seperti ini. Kemudian saya saya setting ukurannya. Ukurannya adalah silakan diukur yang sini, yang panjangnya satu kartu itu sama saya tadi saya setting panjangnya adalah 9. Yang ini juga 9. Jadi caranya nyeting seperti itu. Saya menggunakan Microsoft Office 2010. Jadi silakan disesuaikan sendiri nanti ya. Saya buat kayak gini. Oke, seperti itu. Ya, ini hanya gambarannya. Kemudian yang ke bawah saya bikin ini panjangnya 7 cm. Caranya tinggal dilebarin gitu aja. 7 cm. 7. Ke samping 9, ke bawah 7. Jadi saya kasih batas di sini. Kenapa kok dikasih batas seperti ini? Agar ketika dipotong tidak kena sama kertasnya. Jadi ada batas di antara kartu. Yang ini batasnya saya kasih 0,5 setengah cm. Yang ini sama ya, kayak tadi ya. Tingginya adalah 7. Kalau ke sampingnya sudah ikut yang di atas. Oke, seperti itu gambarannya.
Namun agar tidak memperlama tutorial ini, saya anggap yang ini sudah selesai. Nanti saya kasihkan link download untuk template yang ini. Bisa teman-teman ganti sesuai dengan kebutuhan atau lembaga teman-teman sekalian. Baik, yang ini sudah saya tutup. Jadi anggap seperti ini. Oke, sebelum dilanjut saya ini mau mau hapus terlebih dahulu isinya. Jadi betul-betul kosong dari awal ya. Oke, saya hapus dulu. Nanti sama teman-teman bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nanti akan saya share linknya di deskripsi. Bisa teman-teman download untuk diubah untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya menggunakan format seperti ini. Jadi kartu peserta ujian berbasis komputer, karena sekarang sudah zamannya berbasis komputer. Cuma kadangkala aplikasi itu menyediakan kartu peserta tapi tidak ada fotonya. Jadi kalau ingin ada fotonya, dibuat sendiri saja, disetting sendiri. Jadi tidak semua aplikasi CBT atau aplikasi ujian ada menu cetak kartu yang ada fotonya. Baik. Oke. Sekarang saya anggap kosong dulu, hapus. Jadi ini saya hapus dulu. Belum ada ya. Belum ada. Fotonya juga belum ada. Untuk yang ini bisa dipelajari sendiri nanti bagaimana caranya meletakkan tanda tangan dan stempel. Baik, nanti yang di-download bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kemudian nama saya taruh di sini. Alasannya karena kalau ditaruh di sini, misalkan ditaruh di kolom juga namanya, kadangkala terjadi atau ada nama yang panjang sehingga tidak muat. Jadi saya taruh di atas agar kalau ada nama yang panjang dia tetap muat satu baris, tidak tidak ke bawah. Karena kalau satu baris itu turun ke bawah maka akan mempengaruhi kolom-kolom yang ada di bawahnya. Jadi lebih baik dibikin panjang saja untuk kolom nama, karena kadang ada nama yang memang lebih dari 3 kata sehingga bisa memakan tempat. Baik, lanjut. Untuk langkah yang kedua, kita akan menyiapkan data pesertanya, atau kalau dalam bahasa pemrograman kita menyiapkan database-nya. Cuma di sini adalah database yang sangat sederhana karena hanya menggunakan Microsoft Word. Jadi database-nya atau sumber datanya ini kita nanti menggunakan Microsoft Word juga. Baik, kita buatkan Ctrl N, kita buka lembaran baru, kita setting. Ini anggap biar muat, saya isi satu-satu semua. Kemudian kita buat tabel. Ada berapa kolom ke samping, maka kita lihat kartunya di sini. Di sini kan ada nama, username, password, ruang. Jadi 1, 2, 3, 4. Oh ya, jangan lupa foto. Jadi ada 5 kolom. Ada 5 kolom yang sesuai dengan ini. Jadi nama, jadi kita buat tabel, insert di sini, kemudian tabel. Ke sampingnya 5, ke bawah berapa? Bebas, sesuai dengan kebutuhan. Jadi bikin 5 kolom ke samping. Oke. Di sini saya kasih nama, kemudian username sesuai dengan yang di template tadi.
kemudian password, kemudian apa, ruang, yang terakhir foto. Nah, silahkan teman-teman isi data ini sesuai kebutuhan teman-teman sekalian. Jadi silahkan bisa ditambah panjang ke bawah, masukkan ke sini ya, nama siswa, username dan password, masukkan ke sini. Kemudian saya sudah punya contoh di sini yang sudah saya buat ini. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian ketika menyimpan file database-nya, disimpan ya. Cara nyimpannya ini disimpan dalam bentuk Microsoft Word 97 sampai 2003 dokumen ya. Ya, jangan sampai lupa pilih yang ini, disimpan. Jadi ini data saya yang sudah saya buat. Ukurannya ini harus sesuai dengan yang di sini, yang sekiranya muat. Dan ukuran foto ini antara satu anak dengan anak yang lain dibikin sama. Misalkan ini saya isi ya. Lama jalani caranya, klik di sini, insert picture, kemudian dicari lokasi fotonya ada di mana ya. Saya cari ada di mana. Ya, ini saya insert, kemudian dia masuk, tapi ukurannya sangat besar, tinggal dikecilkan. Tadi ukurannya saya setting 1,5 yang bawah lebarnya, tekan enter, maka dia akan kecil menyesuaikan dengan yang di atas. Yang nomor bawahnya lagi, misalkan klik di sini, kursornya insert picture. Ini besar lagi, tinggal diklik fotonya, taruh di sini kursornya, tinggal ketik 1,5, tekan enter, dia akan kecil. Jadi seperti ini. Yang ini sudah biasa ya, ngisi data yang ini ya. Yang paling penting di sini fotonya itu sesuaikan dengan template kartunya, panjang dan lebarnya, tingginya harus panjang dan lebarnya harus sesuai. Jangan sampai fotonya terlalu besar atau terlalu kecil. Oke, langkah pertama selesai, langkah kedua selesai. Jangan lupa disimpan ke dalam format Word 97 2003. Langkah yang pertama selesai, langkah yang kedua selesai. Sekarang langkah yang ketiga, menyambungkan atau mengkonekkan antara file satu yang ini dengan yang tadi ya. File yang ini mau disambungkan dengan database. Caranya seperti apa? Pastikan filenya yang ini ketika mau menghubungkan, pastikan ini tertutup, dalam kondisi tertutup. Karena kalau dalam kondisi terbuka dia tidak bisa dipakai. Perhatikan caranya. Ya, di sini ada mailing, kemudian select recipient, klik di sini, klik use existing list, klik. Kemudian cari lokasi tempat menyimpan database yang sudah dibuat oleh kalian. Punya saya ditaruh di sini tadi untuk mempermudah saja. Ya, ini namanya database Word. DB Word saya kasih nama itu. Kemudian klik, lalu open. Oke, saya anggap tidak ada dulu ya. Oke, setelah itu ini sudah connect. Bukti kalau sudah connect, ini sudah bisa berfungsi, sudah aktif. Kalau belum connect ke file itu atau belum ada isi file database-nya, ini belum aktif. Kemudian kita akan tempatkan nama itu akan muncul di sini. Maka klik di sini, kemudian insert merge file, klik di sini, klik nama.
Oke ya, saya ulangi, klik di sini, ini nama. Kemudian username. Username ini akan diisi database username. Username diklik. Kemudian password, maka password ini akan diisi kolom password dari database yang kita buat tadi. Jadi di sini klik, di sini buat password juga. Kemudian ruang, di sini akan diisi kolom ruang pada database. Yang terakhir foto, di sini akan diisi foto pada database. Seperti itu. Perlu diingat apa namanya, dipahami betul. Kalau terlalu cepat bisa diulangi lagi videonya. Oke, kita cek apakah sudah connect dengan database yang kita buat. Cara ngeceknya, klik ini, preview result. Klik. Ya, muncul. Ya, sudah sukses connect. Sekarang tinggal mengisi kolom-kolom yang kosong di bawah ini ya. Saya tutup dulu previewnya. Caranya ngopi dari sini ke sini, tinggal di blok ini, ketika kursornya berwarna hitam diklik, kemudian tekan Ctrl C atau copy ya. Setelah itu langkahnya sama seperti ngopi tadi. Ke sini, ketika sudah muncul anak panah miring ke kanan, klik Ctrl V. Ada yang keliru ya. Di sini dasar di blok, berarti harus diginikan. Ctrl V. Oke, sudah tercopy secara cepat. Kemudian kita preview. Nah, ketika kita preview ternyata muncul nama yang sama. Kalau kita copy terus ke bawah, maka akan muncul sama terus ke bawah. Makanya caranya ditaruh di sini, taruh sini kursornya, kemudian klik rule next record. Nah, maka dia akan membaca data yang berikutnya. Jadi next record maksudnya apa? Database yang berikutnya, nomor 2. Begitu juga seterusnya ke bawah. Agar lebih cepat, saya kasih cara cepatnya, saya ulangi, Ctrl Z. Agar ini langsung tercopy secara otomatis ke bawah, maka caranya di sini. Start mail merge, kemudian klik label. Kemudian cancel saja. Nah, ini sudah aktif. Tadi sebelum klik start mail ini belum aktif. Kemudian tinggal klik di sini, update label. Klik, maka akan mengisi secara otomatis. Ya, ini ada bacaan next record, next record, next record. Maksudnya adalah setelah dari sini akan membaca database berikutnya, terus database berikutnya, database berikutnya. Seperti itu. Ketika di preview, maka dia otomatis sudah data yang pertama, data kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7 dan 8. Dalam satu lembar ada 8. Bagaimana dengan lembar berikutnya? Tinggal di klik di sini. Nah, ini berubah. Kenapa kok di sini muncul nama yang sama? Jangan khawatir, nanti ketika dicetak itu akan berbeda. Oke, langkah ketiga selesai. Langkah yang terakhir tinggal proses pencetakan. Lebih mudahnya kita jadikan file PDF saja. Caranya bagaimana? Klik di sini, finish and merge. Klik, kemudian print dokumen. Klik di sini from. Karena saya tadi ada berapa ya? Saya kok lupa. Ada 16 kalau 14, maka di sini 1 sampai 14 yang akan dicetak atau dibikin file PDF-nya. Kemudian klik OK. Pastikan di sini pilih PDF. Jadi dijadikan PDF.
kemudian klik OK. Maka dia akan proses menyimpan. Kartu peserta saya taruh di sini. Kartu peserta ujian print PDF ya misalkan. Klik save. Jangan lupa lokasinya ya. Dia sedang mencetak, sedang membuat file PDF-nya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, dia sedang mencetak. Teman-teman yang baru menemukan video ini, jangan lupa diklik subscribe. Dan kalau ada yang tidak paham bisa ditanya-tanya di kolom komentar. Oke, ini sudah jadi ya, ini sudah jadi file PDF. Dan dengan satu lembar bisa mencetak ratusan bahkan ribuan kartu peserta dengan cukup mudah. Nah, ini lembar kedua. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.